Semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya secara pribadi maupun keluarga sangat menghargai dukungan dan support dari semua pihak, apalagi saudara-saudara kita. Saya anggap aja kita ini saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Begitu peduli dengan keadaan Pak Ahok, BTP selama ini. Saya juga sudah mendengar bahwa saudara-saudara kita di tempat ini juga menyalakan lilin untuk berdoa maupun memberikan support dalam berbagai hal dan bentuk. Terus terang saja itu sangat berarti buat Pak Ahok dan keluarga besar kami. Apapun yang Bapak Ibu lakukan itu sangat bermanfaat dan sangat positif, dan juga memberikan semangat bahwa apa yang Pak Ahok lakukan itu tidak sia-sia. Artinya apa yang dia lakukan itu ada gunanya buat kita. Paling enggak istilah kita silent majority mulai sekarang tuh bangkit dan mulai menyuarakan suaranya. Kebanyakan karena kita diam, akhirnya karena kita nggak bikin apa-apa, maka semuanya itu terjadi pembiaran. Di Indonesia, sesuai dengan konstitusi, kita ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setiap anak bangsa punya hak dan kewajiban yang sama. Saya tahu mungkin beberapa rekan-rekan atau saudara-saudara Bapak Ibu di tempat ini sudah lama tinggal di luar negeri. Tetapi bagaimanapun Indonesia tetap tanah air kita. Suka tidak suka itu tanah air kita, ya. Papa kami mengajarkan kami untuk cinta tanah air dan cinta bangsa, dan selalu menanamkan di dalam diri kami bahwa Indonesia itu adalah tanah air kita, bahwa kita harus membangun Indonesia. Kalau ada yang lebih baik, biarkan orang yang lebih baik untuk membangun Indonesia. Tetapi kalau tidak, itu menjadi tanggung jawab kita untuk membangun Indonesia. Apalagi kalau Tuhan mengaruniakan kita kepandaian, kepintaran, dan kekayaan, itu kayak hukumnya wajib, kira-kira begitu. Karena dari kecil kita ditanamkan untuk cinta tanah air dan berbagi terhadap sesama, itu yang menggelitik Koko Ahok akhirnya untuk terjun ke dunia politik. Walaupun mungkin dia itu triple minoritasnya ya. Udah dia seorang keturunan, kemudian dia beragama Kristen, dan dia tidak berasal dari Pulau Jawa. Untuk ke dunia politik, apalagi ke tingkat yang lebih tinggi, itu sangat sulit. Tetapi kalau kita punya niat baik dan tujuan yang baik, selalu ada jalan yang dibuka. Nah, apa yang terjadi ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok itu menjabat dan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI? Mereka bekerja dengan cepat. Bahkan boleh dibilang sangat tidak masuk akal. Seorang gubernur yang baru 1 tahun 8 bulan, kira-kira gitu Pak Jokowi ya, bisa menjadi presiden dan kemudian kepilih menjadi calon presiden, kemudian kepilih gitu. Sedangkan Pak Sutioso aja 10 tahun jadi gubernur DKI, mau calon presiden saja belum tentu bisa. Ini hanya contoh logika saja. Kadang-kadang kita tidak mengerti jalannya. Pak Jokowi kepilih menjadi presiden sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, Pak Ahok menjadi gubernur. Pada waktu dia pada waktu dia harus mengisi pos sebagai seorang gubernur menggantikan Pak Jokowi yang terpilih menjadi presiden, isu agama ini sudah berjalan. FPI sudah melakukan demo. Hampir setiap Jumat di balai kota itu dilakukan demo dengan semua sara. Itu bahkan sempat terjadi bentrokan yang dahsyat, sampai ada beberapa yang ditangkap karena mereka bawa samurai, bawa kotoran dan batu dan segala macam. Jadi dari awal memang mereka sudah tidak suka
bahwa ada seorang keturunan, seorang yang beragama bukan mayoritas menduduki ibu kota menjadi gubernur. Nah, ketika kemudian tingkat kepuasan masyarakat itu hampir 80%, boleh dibilang Pak Ahok dan Pak Jarot itu nggak ada tandingannya. Ketika mereka mencalonkan diri kembali untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI, itu susah ditandingi, kecuali dengan isu agama. Dan isu ini sudah mulai ada di masjid-masjid, itu sudah mulai dipropagandakan. Nah, cuman kesempatan ke arah sananya tidak ada. Kebetulan Pak Ahok ke Pulau Seribu dan di sana dia memberikan kata sambutan seperti ini. Saya rasa semua sudah tahu ceritanya. Lalu sebetulnya kalimatnya itu sangat sederhana. Saya ambil contoh. Ketika orang bilang Al-Maidah 51 itu tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, sama seperti Al-Maidah 38 yang dikatakan kalau orang mencuri itu dipotong tangan. Jadi seandainya ada orang bilang begini, dia mencuri, terus dia bilang, kamu mencuri ya, kamu nanti bisa dihukum dipotong tangan. Ada lagi yang ngomong, jangan mau dibohongin orang pakai Al-Maidah 38, karena hukum Indonesia kalau mencuri potong tangan tidak? Enggak. Jadi kira-kira itu yang disampaikan Koko Ahok, ya, bahwa jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 karena undang-undang kita, konstitusi kita itu mengizinkan orang non-muslim itu dipilih jadi gubernur. Kira-kira pidatonya disampaikan seperti itu. Tapi karena kalimatnya diprintil oleh Buniyani, ditulislah bahwa Ahok bilang Al-Quran itu bohong. Lalu Ahok menjadi orang Indonesia pertama yang didemo paling banyak. Bahkan Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur nggak pernah didemo sebanyak itu. Ini kira-kira. Kemudian pada waktu gelar perkara, sebetulnya 9 ahli pidana, 6 ahli pidana bilang nggak ada kasus. 3 ahli pidana, itu 3 ini dari FPI ya, itu bilang ada kasus. Tapi yang netral 6 bilang nggak ada. Bahkan penyidik polisi semua rata-rata bilang tidak ada. Jadi sebenarnya kasus ini nggak boleh dinaikkan ke tingkat penyidikan. Jadi Ahok nggak boleh jadi tersangka. Tetapi itu dipaksakan. Lalu waktu di kejaksaan juga demikian. Harusnya tidak ada. Nah, yang paling aneh ketika begini, agama apapun kita di tempat ini, kalau saya menghina agama seseorang, pasti reaksinya langsung marah kan? Immediately. Mau saya tunggu 9 hari, betul apa tidak? Coba aja saya hina salah satu deh, misalnya, langsung reaksi marah kan? Orang di Kepulauan Seribu nggak ada satupun yang marah, nggak ada satupun yang mau jadi saksi, nggak ada satupun yang mau melapor, zero. Bahkan ketika mereka dipaksakan jadi saksi pun, mereka tetap bilang nggak tersinggung, nggak marah. Dan mereka bahkan tidak tahu apa yang mau disinggungin, apa yang mau dimarahin. Dan yang luar biasa, pada waktu Pak Ahok menyampaikan itu di Kepulauan Seribu, itu diliput semua media massa. Semua media massa TV diliput dan itu ditayangkan. Dan gak ada yang marah. Sampai Buniyani upload dan bilang, dihilangkan kata pakai, jadi Al-Quran itu bohong. Dari sini aja cerita ini harusnya sudah ngerti bahwa ini tidak ada penghinaan atau penodaan terhadap agama. Jadi para ahli hukum pun semua pada nggak mau. Balik ke sidang. Selama sidang pun tidak ada satupun saksi pelapor mereka yang kredibel. Mereka rata-rata orang FPI semua yang lapor. Lalu mereka bikin kesalahan yang banyak sekali. Mengaku tidak saling kenal, tetapi mereka itu membuat laporan yang sama. Itu kita bilang keajaiban dunia. Bagaimana orang yang tidak saling kenal bikin kesalahan yang sama. Dan kita hitung 21 kalimat itu salah. 21 kalimat itu bisa persis sama dan salahnya sama. Itu ajaib. Bahkan sepatunya pun saksinya bisa sama semua, kayak didandanin gitu. Nah, hal-hal kecil ini muncul.
Dan kemudian banyak sekali di antara mereka yang penuh dengan kebencian. Jadi mereka istilahnya udahlah semua orang dikafirin lah sama mereka. Nah yang luar biasa sama Sida, saya selalu di sampingnya si Koko selama pemeriksaan orang-orang dari FPI pelapor itu semua. Ada satu hal yang menarik tentang seorang Ahok. Terus terang saja, saya secara pribadi walaupun iman saya mengajarkan saya untuk mengampuni dan memberkati, itu selalu sulit buat saya. Rasanya saya udah liatin orangnya, habis dia ngomongnya bohong semua kan. Bisa timpuk batu deh kalau bisa kan. Saya udah liatin dengan mata marah gitu. Si Koko bisa liatin dengan mata marah, dia bisa sikut saya dan bisik-bisik begini. Jangan, dia bilang. Kalau kamu melihat dia dengan mata penuh kebencian, kamu sama aja seperti dia. Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau kamu membenci juga. Saya pikir ini setengah dewa nih kakak saya ya. Saya hampir tidak percaya itu keluar dari mulutnya. Dia bilang jangan. Kita harus mengampuni dan memberkati. Buat saya itu agak sulit karena hadapin itu setiap minggu. Dan dia setiap selesai itu dia harus hadapin juga dengan kampanye di mana terjadi banyak sekali black campaign juga. Dan saya melihat satu perjalanan yang luar biasa